Selamat datang lagi di kamar gue, di Kamar Rama. TikTok belakangan lagi meresahkan ya. Tahun 2023 ini yang gue tahu adalah TikTok sedang merubah sedikit algoritmanya supaya lebih family friendly. Jadi banyak banget yang dirubah. YouTube pun juga begitu, tapi menurut gue YouTube sejauh ini masih tame ketimbang TikTok. Entah kenapa TikTok ini ngerubahnya kasar banget, jadi user-usernya tuh tiba-tiba kebingungan. Salah satu korbannya memang gue. Kan gue udah pernah bikin ya videonya, gue kena ban di TikTok kenapa. Gue juga pernah bikin video hal-hal yang tidak boleh dilakukan di TikTok, baik dalam konten ataupun live. Tapi sekarang ada update lagi baru dan gue mau ngebahas ini. Oke, yang pertama yang harus kalian perhatikan dalam membuat konten di TikTok atau pas saat live TikTok itu adalah bullying, harassment, and hateful behavior. Walaupun menggunakan bahasa daerah juga akan terdeteksi oleh sistem. Seluruh kata-kata yang mengandung unsur seksual gitu ya, bisa macam-macam ya. Gue juga nggak bisa ngomong di sini karena gue juga akan kena di YouTube-nya. Itu akan kena. Hintnya itu ke arah kesana bisa kena. Terus seluruh kata-kata yang mengandung unsur diskriminasi gitu juga akan kena. Lalu seluruh kata-kata yang mengandung makna kasar juga akan kena. Jadi ya as simple as bodoh, tolol, goblok gitu-gitu juga akan bisa kena. Lalu yang terakhir adalah kata-kata yang mengandung unsur negatif. Ya bisa macam-macam ini. Terutama yang mengarah ke gitu ya. Kalau gue ngomongin di sini juga nanti akan kena gue di YouTube-nya. Oke. Lalu yang kedua kita masuk ke ANSA. Apa ini ANSA? ANSA adalah Adult Nudity and Sexual Activity. Oke. Contohnya apa? Meraba-raba payudara atau alat kelamin, melakukan gestur seksual. Waduh, ini kayak gimana nih? Ya, kalau contohnya bisa macam-macam sih. Yang mengarah-ngarah ke arah itu bisa kena gitu loh. Bahkan melakukan gestur dengan jari aja mungkin bisa kena. Menunjukkan video atau gambar yang mengandung konten seksual. Oke, it makes sense. Dan menggunakan baju dengan model terbuka memperlihatkan bagian dari payudara dan perut. Biasanya nih cewek-cewek nih, cewek-cewek yang dansa-dansa nih. Minor nudity. Memperlihatkan atau tidak sengaja memperlihatkan anak kecil yang sedang dalam kondisi setengah telanjang atau telanjang bulat. Oke, ini bisa bisa mengarah-ngarah ke pedo ya. Jadi kalau misalnya mau bikin konten atau mau nge-live bawa anak, usahakan anak tersebut sudah proper, sudah pakai baju lengkap. Jangan sampai jangan sampai telanjang-telanjang dibawa sambil nge-live, jangan. Lalu selanjutnya nih, PII, Personal Identification and Information. Memperlihatkan atau menyebutkan nomor HP, nomor rekening, nomor KTP saat live. Dan ini termasuk juga saat bikin konten. Jangan. Jadi apapun yang menggunakan nomor itu jangan di-show. Kalau mau beli barang ke sini, jangan. Jangan. Nomor rekening, jangan. Karena indikasinya ini mungkin bisa ke penipuan dan lain-lain bisa disalahgunakan. Menyebutkan dengan jelas alamat tempat tinggal, lokasi detail saat melakukan live ataupun bikin konten. Jadi yang konten bikin makanan ya sebut saja nama tokonya, tapi jangan detail nama daerahnya karena bisa terindikasi lo menyebutkan sebuah daerah yang sebenarnya sifatnya pribadi. Makanya kalau kalian perhatikan konten creator yang food blogger itu tidak secara jelas menyebutkan sebuah restoran ini ada di mana. Cari sendiri, memang harus dicari sendiri. Bukan karena mereka rese, tapi karena mereka bisa kena. Itu problemnya, oke? Lalu copyright. Memperlihatkan video dari platform YouTube dan sejenisnya. Oke, kalau buat yang DJ melakukan mixing atau arrange lagu yang copyrightnya tidak dimiliki TikTok. Kalau gamer, ada cuplikan video pendek dalam game. Biasanya video tersebut merupakan alur cerita game, tapi sistem akan mendeteksi bahwa itu adalah potongan video dan berpotensi terkena pelanggaran juga. Ya, untuk yang game ini gue bisa menjelaskan. Jadi, anggapannya adalah si kita ini sedang nge-show sebuah film. Karena lagi sering banget di TikTok kemarin ini yang naruh satu film utuh dipertontonkan secara live. Ini nggak boleh, karena ini akan melanggar copyright banget. Nah,
ketika kita bermain tanpa muka, jadi tanpa facecam, lalu kita bermain game cerita, dan game cerita itu berinteraksi layaknya film, maka ini sistemnya akan mendeteksi, oh, kamu sedang menonton film. Ini kami tidak punya copyright-nya. Saya ban kamu, saya suspend kamu. Gitu. Jadi sebisa mungkin kalian menaruh sesuatu, paling bagus memang ada facecam-nya. Karena kan gini ya, kadang-kadang kalau kita lagi masuk ke cerita, kita diam karena kita mau memperhatikan cerita, kita nggak komen. Nah, ini bisa kayak, wah, gitu, sistemnya gitu. Di sisi lain, ini sharingan dari teman-teman content creator ya. Banyak oknum-oknum yang memanfaatkan keadaan ini. Keadaan yang lagi geblek ini. Yang bahkan pegawai TikTok-nya pun bingung dengan sistem yang sekarang. Jadi terlalu banyak aturan, sistemnya masih belum menyisirnya tuh masih belum rapih. Sehingga banyak yang memanfaatkan hal ini. Banyak yang iseng membuat teman-teman kena suspend atau kena ban. Contoh, misalnya di yang nomor 1 tadi, hateful or bullying, harassment or hateful behavior ya. Trolling ini, oknum ini akan menulis kata-kata kasar pada komen, dan karena kita mau engage sama penonton ya saat live ya misalnya ya, kita omongin lah apa yang mereka omongin, apa yang mereka tulis. Alhasil kan kita bisa kena sama sistem. Ketika kita kena sama sistem, ya kita kena suspend karena kalian kena bullying dan hateful behavior. Jadi ada baiknya ketika baca komen itu dibaca dalam hati dulu, baru kita ngomong. Itu tips dari gua. Jangan serta-merta diomongin, karena akan jadi bahaya. Dan kalau yang biasa punya media share-nya matiin dulu. Ya, Saweria sudah yang sekarang yang gue tahu baru Saweria ya mengeluarkan media share ya. Kalau ada yang lain bisa kasih tahu gue di kolom komen. Ya, Saweria sudah menyisir hal ini, tapi masih ada aja yang lolos. Jadi menurut gue ada baiknya dimatiin dulu dan pakai notifikasi biasa aja. Jangan yang aneh-aneh dulu. Karena saat ini ya sistemnya TikTok juga lagi nggak beres. Ini dari pandangan gue. Oke, itu dia yang mau gue informasikan di video ini. Semoga ini bisa bermanfaat buat kalian. Gue nggak tahu apakah ini akan tetap berlaku sampai ke depannya, tapi untuk tahun 2023 ini, di awal tahun 2023 ini yang bisa gue infokan. Well, kalau misalnya ini bisa kejaga, mungkin ke depannya sistemnya TikTok juga akan lebih rapih lagi. Oke, terima kasih sudah nonton Kamarama. Jangan lupa like and subscribe. Sampai jumpa di Kamarama selanjutnya.